Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang, yang menyertai kehidupan kami. Pada malam ini kami mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa kami, agar kami mengerti akan firman-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan, renungan bagi kita di malam ini, sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2025, Selasa 29 April 2025, dari 2 Korintus pasalnya yang ke-11, dimulai dari ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-15, dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 8. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, supaya aku dapat melayani kamu. Paulus tidak mementingkan diri sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesungguhan hati Paulus melakukan penginjilan kepada jemaat Korintus, agar jemaat Korintus juga memperoleh keselamatan, sampai-sampai ia harus tinggal di Korintus selama 18 bulan. Paulus yang dengan serius dan bekerja keras sebagai pembuat tenda dengan tujuan agar ia tidak menyusahkan jemaat, agar apapun yang menjadi kebutuhannya tidak merugikan jemaat. Namun mirisnya, beberapa tahun kemudian, sekelompok jemaat yang ada di Korin malah menuduh Paulus sebagai rasul palsu. Dituduh bahwa dia memiliki rencana-rencana jahat, motif-motif yang tidak baik memanfaatkan jemaat, sehingga dia melakukan pengabaran Injil hanya untuk memperoleh keuntungannya. Mendengar hal ini, Rasul Paulus menuliskan surat untuk menegur jemaat Korintus yang berkata, berbuat dan memfitnah demikian. Dengan memberitahukan bahwa Paulus dengan sungguh-sungguh melayani. Paulus mengingatkan bahwa ia melayani tanpa mengharapkan upah, tanpa diupah, sekalipun dia sesungguhnya memiliki hak untuk itu. Dia memiliki bagian untuk itu. Selain menghasilkan uang dengan tangannya sendiri untuk mendukung pelayanannya, Paulus juga mendapat dana dari orang-orang Kristen yang ada di Makedonia. Apa yang didapat Paulus melalui pekerjaan tenda dan dana dari Makedonia, itulah yang digunakannya untuk melayani jemaat Korin. Tidak seperti apa yang dipikirkan mereka. Rasul Paulus tidak mementingkan dirinya. Dia hanya berpikir bagaimana kebenaran Injil dapat diwartakan kepada jemaat Korin. Dengan nada keras Paulus mengatakan bahwa itu fitnah, bahwa ia telah merampok jemaat-jemaat dari kota lain dengan menerima tunjangan dari mereka demi melayani jemaat Korintus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seharusnya dengan demikian jemaat Korintus haruslah bersyukur atas pelayanan Paulus. Seharusnya jemaat Korintus berterima kasih, bukan memfitnah bahkan meragukan akan kerasulannya, melainkan bersuka cita, namun sebaliknya duka yang dimunculkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Pernyataan Paulus ini hendak menegur kita. Secara jujur kita telah banyak menerima berbagai macam pelayanan yang baik dari banyak orang, di mana kontribusi kita untuk itu begitu kecilnya, bahkan mungkin bisa saja tidak ada sama sekali. Tetapi kita penuh dengan kritik-kritik tajam yang tidak membangun. Bahkan kita tidak mendukungnya. Karena itu Rasul Paulus mengatakan,
bagaimana sikap kita dalam mendukung pelayanan akan orang-orang baik yang telah memajukan, menumbuhkan, meyakinkan dalam kehidupan kita. Selayaknya lah kita menghormati orang-orang yang demikian, baik, adil, tidak mencemooh, tetapi kita mau mendukung akan pelayanan itu. Ingatlah bahwa apa yang kita lakukan hendaklah menjadi perpanjangan tangan Tuhan, agar nama Tuhan semakin dimuliakan dan semakin banyak orang-orang yang mengalami kasih karunia Tuhan. Lakukanlah tugas dan panggilan kita untuk melayani dimanapun kita berada. Sekalipun orang berkata tidak, tetapi kebenaran Injil harus dilaksanakan. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengar. Ajari kami untuk melakukannya. Tetap teguh untuk mewartakan kebenaran Injil, sekalipun banyak godaan, tantangan. Terima kasih Bapa, kami mau beristirahat. Ampuni dosa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.